Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berada di seminar ini. Kita akan memulai seminar ini. Perkenalkan, nama saya Hazrul Iswadi. Saya adalah Sekretaris LPPM Universitas Surabaya, dan saya juga dosen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Kita sekarang berada pada seminar yang kita sebut sebagai seri TIK 2 dari serangkaian seri seminar yang diadakan oleh LPPM Universitas Surabaya bekerjasama dengan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Surabaya. Seri TIK 2 ini merupakan kerjasama antara LPPM Universitas Surabaya dengan jurusan atau prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Pada seri yang kedua ini, yang akan menjadi pembicara adalah Dr. Joko Siswantoro dan Bapak Ferdi dari jurusan Teknik Informatika Universitas Surabaya. Sebelum memulai acara dengan sambutan dan pembukaan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Surabaya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu jadwal kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita akan buka jadwal kegiatan yang kita rencanakan pada hari ini. Mohon maaf. Yang belum data penghentian yang kurang masih loading, mohon maaf. Ya, ini adalah jadwal kita pada hari ini. Jadwal kita pada hari ini dimulai dengan masuk pada Zoom meeting, sudah kita lakukan. Kemudian ya memang terjadi kendala. Kendala yang terjadi adalah cara registrasi dari Zoom. Kelihatan kemudian apakah suara saya terdengar? Tapi gambar jadwalnya belum Sebentar, mohon maaf, ini kayaknya ada kendala. Mohon respon dari salah satu peserta, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Apakah tadi file sharing saya kelihatan? Kelihatan Explorer-nya saja. Oh ya, oke, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Kita lihat, ini memang terjadi kendala. Nah, kalau seperti ini apakah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, makasih. Kelihatan, Pak. Ya, makasih Bapak Ibu. Kita mulai dengan ini jadwal yang sudah kita lakukan. Mulai tadi dari ruang tunggu di meeting Zoom sudah kita lakukan. Acara sekarang sedang dibuka, yaitu pada nomor 3. Nah, memang terjadi kendala pada saat Bapak Ibu mau join. Kendala itu terjadi karena registrasi kita mana itu ada email yang mana sebagian besar menunggu meeting ID atau password yang dikirimkan. Ya, seharusnya di email tersebut sudah ada klik untuk join. Nah, rupanya hal yang seperti ini yang jadi kendala sehingga banyak yang menunggu untuk dikirimkan meeting ID dan password dari Zoom. Oke, ini kita sudah mengirimkan meeting ID sama password secara langsung pada email dari peserta. Mudah-mudahan yang lain nanti akan menyusul untuk masuk pada seminar kita kali ini.
Oke, kita mulai. Berikut adalah sesudah acara dibuka, yaitu sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Surabaya, Pak Erik Wibisono. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Pak Joko dan Pak Ferdi. Pak Joko dan Pak Ferdi, mungkin waktunya agak menyesuaikan karena sudah termakan sekitar 20 menit. Mungkin menyesuaikan untuk dipercepat materi. Kelihatannya ada. Ya, oke. Nah, sesudah itu ada tanya jawab dengan narasumber. Nanti tanya jawabnya langsung panel, yaitu Pak Joko dan Pak Ferdi. Bapak Ibu punya dua cara untuk bertanya, yaitu dengan menulis di chat. Kita akan rekap nanti dari yang ditulis di chat, kita akan bacakan untuk dijawab oleh Pak Joko dan Pak Ferdi. Cara yang kedua adalah dengan raise hand. Kita akan memberikan kesempatan Bapak Ibu nanti untuk unmute supaya Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke Pak Joko dan Pak Ferdi. Nah, sesudah itu kita akan melakukan acara penutupan oleh Pak Erik lagi. Dan yang terakhir adalah foto bersama. Foto bersama kami harapkan video Bapak Ibu yang bisa di-on-kan, supaya kita bisa dokumentasikan dan sebagai konfirmasi untuk membuat sertifikat Bapak Ibu sekalian. Pada foto bersama, jika ada yang namanya belum nama asli, tolong dirubah, di-rename menjadi nama asli supaya kami bisa mengkonfirmasi dengan data yang Bapak Ibu tentang acara-acara yang juga dilakukan oleh LPPM yang pada saat akhir dari kegiatan. Nah, kita sekarang akan langsung masuk pada acara yang keempat, yaitu acara sambutan dan pembukaan oleh Pak Dekan Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Kepada Pak Erik, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasrul. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak semua, kalau di jadwal tadi saya diminta ngomong 7 menit. 10.03 sampai 10:10 ya, tapi ini sudah lewat 10:10. Tapi saya tidak akan berpanjang lebar. Sebagai wujud perwakilan resmi dari Ubaya, saya diminta membuka acara ini, dan memang para narasumber yaitu Pak Joko, Dr. Joko Siswantoro dan Pak Marcelus Ferdinand dari afiliasinya dari Fakultas Teknik, ya. Mereka berdua dari program studi Teknik Informatika, dan kebetulan di program studi Teknik Informatika di dalam kurikulum Prodi Teknik Informatika kami baru melaunch 2 program baru, ya, jadi sebagai konsentrasi baru. Ada 4 sebetulnya, ya. 2 diantaranya adalah Artificial Intelligence dan Game Development. Kebetulan para narasumber ini adalah para ahli, ya, ahli di bidangnya, ya, ahli, ya, kalau nggak mau kalau merendah, ya, kami bilang ahli di Ubaya, gitu, ya. Jadi computer vision itu adalah salah satu bagian dari artificial intelligence. Ini adalah bidang yang didalami Dr. Joko Siswantoro. Dan kalau Pak Ferdinand ini juga narasumber yang cukup sering juga, paling tidak di wilayah Jawa Timur, bicara mengenai game development. Dan dari informasi yang kami dapatkan untuk seri ini, jadi untuk seri teknologi informasi dan komunikasi ada, kalau nggak salah, 7, ya, Pak Azrul, ya, ada 7 sesi webinar sebagai perwujudan dari Ubaya for Indonesia, ya, tagline kita di masa pandemi ini. Kita juga ingin berbagi. Jadi agak unik, ya, kalau di hari-hari normal untuk mengadakan acara ini kita kan ribetnya luar biasa, ya, tempat, kemudian flyer dan sebagainya, persiapan-persiapan yang perlu dilakukan. Ini justru ada banyak kemudahan yang kita dapatkan. Buktinya dari barat sampai ke timur ini pada bergabung, luar biasa. Terima kasih Ibu Bapak semua. Tentu tidak mengecilkan arti juga bagi yang dari sekitar Surabaya dan Jawa Timur yang sudah bergabung. Tapi artinya ini, kalau
biasanya saya sering ikut webinar, tapi kali ini kami yang ingin berbagi dari Universitas Surabaya, khususnya dari Fakultas Teknik. Jadi seperti saya sampaikan tadi, para narasumber ini adalah memang rekan-rekan kami yang mendalami bidang tersebut. Mudah Pak semua. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Webinar seri teknologi informasi dan komunikasi yang kedua saya nyatakan dibuka. Saya serahkan kembali kepada Pak Azrul. Selamat berwebinar Ibu Bapak semua. Ya, terima kasih Pak. Pak Azrul tampaknya baru terputus tadi Pak Azrul. Ya, betul Pak. Mohon maaf Pak. Ya, ginilah dinamika kita untuk ya oke Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan tadi pembukaan dan sambutan dari Pak Dekan Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Berikut kita akan langsung masuk pada materi yang disampaikan nanti oleh Pak Joko dan Pak Ferdi. Saya perkenalkan satu persatu dulu untuk Pak Joko. Bentar Bapak Ibu. Ya, mohon bersabar ya Bapak Ibu karena kondisi sinyal yang seringkali. Ya, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Masih sedang kami buka. Ya, kayaknya sudah dibuka. Ya, oke Bapak Ibu. Kami perkenalkan, ini adalah CV singkat dari Dr. Joko Siswantoro. Beliau lahir di Lamongan dan pendidikan beliau S1 di Erlangga, S2 di ITB, dan S3 di NUM di Malaysia. Kemudian posisi sekarang beliau adalah pengajar di Prodi Teknik Informatika Universitas Surabaya. Kemudian sekarang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Sistem Intelijen. Kemudian pengalaman mengajar beliau semua berkaitan dengan matematika dan computer science, dan beliau adalah researchers atau peneliti yang aktif di Universitas Surabaya, dan beberapa atau banyak dari jurnal beliau yang terbaru juga ada. Bapak Ibu bisa nanti kontak dengan beliau atau menjalin kerjasama dengan beliau yang berkaitan dengan bidang keahlian yang Pak Joko Siswantoro punyai. Ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, ya sudah harus menunggu beberapa saat karena posisi nge-lag. Nah, oke Bapak Ibu, kami akan persilahkan Dr. Joko Siswantoro untuk memaparkan materi. Mohon waktunya menyesuaikan Pak, nanti akan saya beri notifikasi untuk waktu yang sudah mau berakhir. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Azrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar seri edukasi masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Surabaya bekerjasama dengan jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan sedikit pengetahuan saya tentang aplikasi computer vision ya dalam PowerPoint saya sudah kelihatan. Ya. Oke, baik. Jadi acara ini dalam rangka seri edukasi masyarakat menghadapi COVID-19 yang diselenggarakan oleh LPPM Surabaya, Universitas Surabaya, dalam rangkaian Ubaya for Indonesia. Ya. Jadi saya sedikit membagikan pengalaman saya gitu bekerja dalam computer vision. Jadi apa itu computer vision? Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai latar belakang computer science ataupun informatika sudah sedikit banyak mengerti tentang apa itu computer vision. Jadi computer vision itu bisa diartikan sebagai suatu proses gitu. Jadi proses untuk apa? Proses untuk mendeskripsikan
real world atau dunia nyata dari sebuah citra atau lebih ya. Karena dalam computer vision itu bisa dari satu sudut pandang kamera tertentu atau dari beberapa sudut pandang gitu. Nah, prosesnya bisa digunakan untuk juga merekonstruksi dari properti citra ya, seperti merekonstruksi bentuknya, kemudian pencahayaan, distribusi warna, ataupun yang lainnya, seperti properti yang lain. Nah, kalau dari segi bidang ilmu, computer vision itu bisa dianggap sebagai ilmu yang mempelajari metode untuk penangkapan, pemrosesan, analisis, dan memahami citra dari dunia nyata untuk menghasilkan informasi, baik itu informasi numerik ataupun simbolik. Ya. Jadi kalau bahasa orang awamnya, computer vision ini bisa dianggap sebagai ilmu yang mengajari bagaimana cara agar komputer itu bisa melihat seperti manusia melihat. Ya, jadi kalau ada benda berwarna hijau, misalkan komputer bisa mengenali benda berwarna hijau. Ada objek mobil, komputer bisa mengenali objek mobil. Nah, itu salah satu tujuan dari computer vision ya. Nah, kemudian bidang ilmu yang terkait. Jadi computer vision ini merupakan multidisiplin ilmu ya. Jadi di sana ada background yang melatar belakangi, antara lain ada matematika ya. Jadi misalkan ini latar belakang matematika itu banyak menggunakan aljabar linier, kalkulus ya. Itu banyak dipakai di computer vision. Kemudian fisika itu tentang kamera ya. Kamera itu terkait dengan computer vision ya, hubungan dengan fisika. Kemudian sinyal processing untuk pengolahan sinyal ini biasanya digunakan untuk mengekstrak ya, mengolah ciri-ciri yang diekstrak dari sebuah citra ya. Kemudian ada image processing ya, tentunya karena computer vision ini bekerja dengan citra atau image, maka kita perlu memproses citra itu secara digital gitu. Kemudian ada di computer vision adalah untuk proses pengenalan atau proses rekognisi begitu. Jadi untuk mengenali sebuah objek dari citra itu kita menggunakan artificial intelligence dan machine learning. Nah, secara garis besar proses yang ada di dalam computer vision itu bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 proses utama ya. Jadi dimulai dari proses penangkapan citra. Ya, proses penangkapan citra ini adalah untuk mendapatkan citra dari sebuah objek yang akan diamati oleh sistem computer vision kita. Kemudian setelah citra ditangkap, citra itu akan diproses ya untuk meningkatkan kualitas dari citra. Jadi peningkatan citra ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra, gunanya untuk memfasilitasi pemrosesan berikutnya. Jadi misalkan kalau kameranya itu nangkep citranya tidak bagus ya, gelap gitu. Nah, kita bisa proses supaya citranya itu dinaikkan kecerahannya ya, atau kontrasnya diatur sehingga objeknya terlihat dengan jelas. Atau kadang-kadang di citra itu juga muncul pakai kamera handphone, maka kadang-kadang ada bintik-bintik, itu perlu diproses untuk menghilangkan noise-nya itu. Kemudian proses berikutnya adalah proses segmentasi. Nah, proses segmentasi ini digunakan untuk memisahkan objek yang kita akan amati dengan latar belakangnya, karena kita nanti hanya memproses objek yang akan diamati ini. Ya. Salah satu metode sederhana yang digunakan dalam segmentasi ini adalah metode thresholding ya. Jadi memisahkan objek dengan latar belakang itu kita cari threshold atau nilai ambang dari distribusi warnanya begitu. Nah, nanti kalau dapat ambangnya, maka yang lebih besar dari nilai ambang tertentu itu jadi objek, yang kurang dari ambang tertentu jadi background atau latar belakang. Kemudian kalau objeknya sudah dipisahkan dari latar belakang, maka proses berikutnya adalah kita melakukan ekstraksi fitur atau ekstraksi ciri ya. Jadi di sini kita melakukan proses untuk menghitung nilai-nilai parameter yang menggambarkan objek ya. Jadi misalkan kita ukur intensitas warnanya, kemudian kita ukur bagaimana teksturnya, bagaimana ukurannya, bagaimana bentuknya. Nah, itu kita ekstrak di ekstraksi fitur ini.
kemudian fitur-fitur yang sudah diekstrak itu nanti akan digunakan dalam proses klasifikasi atau pengenalan. Jadi proses klasifikasi itu adalah proses untuk mengelompokkan atau mengenali objek yang ada di dalam citra itu menjadi salah satu kategori tertentu gitu. Ya, ini ada lima tahapan ini. Ya. Nah, kemudian aplikasinya ya, saya tidak terlalu detail membahas ini. Saya akan kenalkan beberapa aplikasi dari computer vision ya. Ada banyak aplikasinya, tapi saya ambil beberapa yang cukup umum, banyak digunakan. Nah, antara lain untuk optical character recognition ya, pengenalan karakter secara optik ya. Kemudian ada machine inspection, ini di perusahaan-perusahaan yang modern gitu, yang menggunakan machine inspection. Kemudian di retail itu seperti di minimarket ataupun di supermarket itu bisa diaplikasikan juga computer vision. Kemudian robotik, bisa juga di automotive safety. Nah, surveillance dan medical imaging ini saya meraih karena ini merupakan beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19. Ya. Beberapa penelitian sudah menggunakan dua aplikasi ini untuk menangani beberapa topik yang terkait dengan COVID-19. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi dari computer vision yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya. Nah, ini contohnya misalkan yang optical character recognition ya. Jadi misalkan ada tulisan tangan begitu. Nah, tulisan tangan ini akan dikenali oleh komputer dengan menggunakan computer vision. Jadi kalau tulisannya 0 ya dia akan jadi dikenali sebagai 0 gitu. Atau pengenalan plat nomor. Ya, plat nomor dari kendaraan. Jadi misalkan di jalan raya begitu, kan sekarang ada tilang online. Nah, tilang online itu kan dia menangkap plat nomor, citra atau gambar dari plat nomornya, kemudian dikenali plat nomornya itu berapa, nah dikirim ke sistem. Ya, kemudian bisa dikirimlah tilang kalau dia melanggar. Jadi seperti ini, ya di capture plat nomornya, image-nya, dan ini hasil pengenalannya, plat nomornya. Kemudian untuk mesin inspection, misalkan di industri otomotif, nah ini bisa digunakan untuk pemeriksaan suku cadang mobil, ya, seperti ini. Jadi apakah suku cadangnya sudah terpasang dengan computer vision. Jadi ini robotnya dipasangi kamera ya untuk melakukan inspeksi suku cadang. Bisa juga inspeksi visual secara otomatis untuk proses pembotolan, ya, bottling proses ya. Jadi misalkan minuman gitu kan, minuman yang dikemas dalam botol itu bisa diinspeksi dengan menggunakan computer vision, dicek apakah tingginya ini minuman yang diisi itu sudah sesuai standar atau belum, atau tutupnya itu sudah terpasang dengan betul atau belum, atau tutupnya rusak atau tidak. Ya, kalau ada seal-nya, ditutupnya itu apakah seal-nya sudah terpasang dengan baik atau tidak. Nah, bisa diinspeksi dengan menggunakan visual inspection dengan menggunakan computer vision. Ya. Bisa juga di retail ya, di supermarket atau di minimarket begitu. Jadi tidak perlu ada kasir lagi, cukup barang yang dibelanjakan itu dijalankan di conveyor belt ya. Kemudian dipasang kamera di atas conveyornya gitu, maka secara otomatis dia akan dikenali. Ini objek barang apa, kemudian harganya berapa, akan dicatat langsung masuk ke stroke. Ya. Ada juga aplikasi yang seperti ini. Jadi misalkan untuk mengenali buah dan sayur. Nah, kalau Bapak Ibu belanja di supermarket atau di minimarket, biasanya kan ditimbang itu SPG-nya itu kan nyari-nyari kodenya di buku begitu. Nah, nanti dimasukkan ke sistemnya dia pada saat nimbang keluar barcode-nya. Nah, kalau ini enggak, pada saat nimbang dia langsung difoto, diambil citranya dan dikenali objeknya apa. Jadi tanpa harus melihat-lihat buku panduan lagi SPG-nya. Ya.
Kemudian bisa juga untuk robotik, jadi misalkan contohnya ini untuk mengontrol pergerakan robot soccer ya. Ini salah satu contoh ya. Jadi salah satu contoh di robotik. Jadi misalkan ini robot soccer untuk Mirosot series ya. Jadi di sini ada kamera. Nah, jadi kamera ini menangkap posisi robot dan bola yang ada di lapangan, kemudian citra yang ditangkap itu akan diproses oleh engine-nya, oleh komputernya, kemudian oleh komputer akan dianalisis untuk menentukan strategi. Nah, nanti robot ini akan bergerak kemana supaya bolanya masuk ke gol lawan itu. Ini aplikasi di robotik ya. Kemudian untuk automotive safety ya, ini bisa juga untuk mobil konvensional ya. Jadi bisa mendeteksi kalau ada halangan tak terduga. Jadi misalkan ada pejalan kaki gitu, jadi di mobilnya dipasang kamera di depan, di samping, di belakang gitu kan. Kemudian kalau ada pejalan kaki yang di sekitar mobil yang mendekat itu bisa dikenali dan diberikan warning ke pengemudinya sehingga tidak terjadi tabrakan ya. Kalau di mobil otonom, nah malah kalau di mobil otonom itu banyak sekali fungsinya. Jadi dipasang banyak kamera di mobil otonom seperti mobilnya Google itu yang bisa jalan sendiri. Nah, dia bisa digunakan untuk deteksi lampu lalu lintas misalkan. Nah, lalu lintasnya merah, hijau atau kuning gitu. Kemudian mendeteksi rambu, ada rambu tidak boleh berputar atau rambu tidak boleh lurus. Nah, dia mengenali itu. Kemudian untuk deteksi posisi di jalan ya, dia sudah benar enggak di jalur yang tepat atau tidak, termasuk juga mendeteksi halangan seperti di mobil konvensional. Kemudian untuk surveillance atau pengawasan, ya, jadi misalkan sekarang ini kan di kota-kota banyak dipasang CCTV, jadi kalau ada deteksi kejadian kriminal, nah gitu kan, jadi kalau ada yang aneh-aneh begitu, misalkan ada orang menodong seperti ini, bisa dikenali secara otomatis bahwa di sini ada kriminal, kejadian kriminal, dikirimlah ke pusat datanya, dan mungkin akan menghidupkan sirine ataupun menghubungi polisi yang ada di sekitar situ. Bisa juga untuk mendeteksi kecepatan kendaraan ya. Jadi misalkan di jalan tol, nah Bapak Ibu kalau melebihi kecepatan di ujung jalan tol nanti akan kena tilang. Nah, padahal tidak ada polisinya. Nah, itu memanfaatkan teknologi computer vision ini untuk mendeteksi kecepatan kendaraan Bapak Ibu dengan menggunakan kamera gitu ya. Nah, surveillance ini nanti bisa juga diaplikasikan untuk misalkan di COVID itu menggunakan drone. Ya, drone yang dipasang kamera, kemudian drone-nya itu bisa untuk mendeteksi apakah di tempat-tempat umum itu ada orang dengan gejala COVID-19 ya. Ya itu kemudian yang di medical imaging. Nah, ini yang medical imaging ini yang memang banyak terkait dengan computer vision ya. Jadi misalkan untuk deteksi tumor otak pada citra CT ya, hasil CT scan ya, ataupun tumor payudara pada citra mamografi ya, atau mendeteksi infeksi paru pada citra X-ray. Jadi seperti ini yang bisa kita aplikasikan untuk mendeteksi apakah, jadi salah satu cara di penanganan pasien COVID-19 itu kan diambil citra X-ray dari toraks ya, torak X-ray. Nah, kita bisa menggunakan sistem computer vision ini untuk membantu dokter mengambil keputusan apakah orang itu positif COVID-19 atau tidak menggunakan citra X-ray ini. Ya. Nah, secara khusus yang untuk aplikasi computer vision di COVID-19 itu saya bisa memberikan contoh ini, jadi di diagnosa ya, di proses diagnosa menggunakan citra X-ray dan citra CT ya, computed tomography ya. Jadi untuk mendeteksi apakah dia positif COVID atau tidak dari citra toraksnya ya.
kemudian bisa juga untuk pencegahan dan pengendalian. Ya, di bidang termografi misalkan kalau sekarang ini sudah banyak di bandara-bandara ataupun di tempat umum dipasang kamera infrared yang bisa mendeteksi suhu tubuh manusia yang lewat. Nah, ini menggunakan teknologi computer vision. Jadi kameranya kamera tertentu, bukan kamera biasa, kameranya infrared kamera. Nah, nanti dari citra yang ditangkap itu dia bisa mendeteksi apakah suhunya normal atau tidak ya. Kemudian bisa pandemic drone. Nah, itu seperti yang tadi di surveillance itu bisa kita gunakan drone-nya dipasangi kamera ya. Di mana dia bisa mendeteksi kira-kira nanti di tempat umum itu adakah salah satu yang terinfeksi COVID-19. Ya, ini contoh yang aplikasi yang termografi ya. Jadi menggunakan kamera infrared untuk mendeteksi secara otomatis suhu tubuh seseorang gitu. Ya, ini yang sudah banyak dilakukan di bandara-bandara itu ya. Jadi dengan menangkap citra infrarednya bisa didapatkan suhu tubuhnya. Kemudian yang pandemic drone, nah seperti ini. Ini masih belum ada yang buat. Kalau ini sudah banyak yang membuat. Kalau ini belum ada yang membuat, cuma ada yang mereview. Jadi saya baca beberapa paper review, itu ada yang mengusulkan bahwa drone ini bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi orang yang ada di tempat umum, apakah dia terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jadi di drone-nya dipasang kamera begitu dengan mungkin kamera infrared atau kamera dengan resolusi yang cukup tinggi sehingga bisa mengenali seseorang itu terinfeksi atau tidak ya. Penelitian yang sudah pernah dilakukan itu drone ini digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang kalau ada seorang jatuh korban misalkan ada bencana begitu. Jadi di suatu kondisi bencana gitu, drone itu bisa digunakan untuk mencari korban bencana, kemudian mengidentifikasi. Jadi sudah ada yang publish, dia mengidentifikasi apakah orang tersebut korbannya itu masih hidup atau sudah meninggal. Ya, nah dari situ mungkin bisa diadopsi ya. Jadi dia diadopsi cara itu untuk mendeteksi di tempat umum. Jadi misalkan di pasar ataupun di jalan-jalan, apakah orang itu dicurigai kena COVID-19 atau tidak. Jadi mungkin bisa menggunakan infrared kamera ataupun yang lain. Jadi untuk mendeteksi suhu tubuh ataupun ciri-ciri yang lain. Gitu. Nah, kemudian kebetulan saat ini saya sedang mendapatkan hibah penelitian dasar dari Kemenristek BRIN, ya dulu Kemenristek Dikti, sekarang Kemenristek BRIN, itu saya mendapatkan hibahnya bukan terkait COVID ini. Jadi saya mendapat hibahnya adalah pengenalan buah Indonesia. Ya, jadi pengenalan buah Indonesia dengan menggunakan MPEG-7 visual descriptor ini. Nah, saya mencoba menggunakan algoritma yang saya develop itu untuk mendeteksi citra X-ray toraks ya. Apakah dari citra toraks itu bisa dideteksi secara otomatis dengan menggunakan computer vision dia citra toraks untuk orang yang positif COVID atau enggak atau yang normal gitu. Ya. Jadi proses yang saya lakukan seperti ini. Saya mencoba menggunakan classifier yang sederhana saja. Saya menggunakan K-nearest neighbor classifier dan menerapkan fiturnya adalah MPEG-7 visual descriptor. Ya. Prosesnya seperti ini. Jadi dimulai dari citra X-ray-nya. Ini sebagai input citranya. Kemudian dari citranya diekstrak fiturnya adalah MPEG-7 visual descriptor. Jadi ada 5 deskriptor yang saya ekstrak, yaitu CSJ, SJD, CLD, HTD, dan EHD. Ya. Kemudian dari citra yang ditangkap, itu saya lakukan proses
reduksi dimensi karena ini dimensinya cukup tinggi sampai 700 lebih. Jadi ada 700 deskriptor begitu, ada 700 fitur yang diekstrak. Kemudian saya terapkan prinsipal komponen analisis untuk mereduksi citranya. Jadi supaya mereduksi fiturnya supaya tidak terlalu panjang gitu. Kemudian setelah direduksi diinputkan ke classifier K-nearest neighbor. Nah, nanti digunakan untuk mengenali apakah dia COVID-19 positif atau normal citra X-ray-nya ini. Ya. Nah, dalam eksperimen yang saya lakukan itu saya menggunakan dataset dari Kaggle ini. Jadi ada orang yang sudah share dataset tentang citra torak yang positif COVID-19 gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di website ini kalau tertarik untuk melihat image-nya. Kemudian database citra toraks X-ray ini dia ada yang COVID-19 positif itu ada 219 citra ya yang saya gunakan. Yang normal, yang toraks yang normal itu ada 1.341 citra ya. Filenya dalam format PNG dan resolusinya 1024 x 1024 pixel ya. Ini dataset yang saya gunakan. Nah, ini contoh datasetnya. Ini yang positif COVID-19. Jadi ada bercak-bercak putih begitu ya. Saya tidak ahli di bidang radiologi, tapi ini diberi tanda memang. Jadi ada bercak putih seperti ini. Ini salah satu contoh yang diberi tanda. Yang lain tidak ada tandanya sih. Image yang positif COVID-19. Ini untuk torak yang normal. Ya, jadi cenderung lebih hitam gitu. Nah, kemudian dari citra ini kita inputkan ke sistem computer vision, nanti akan diekstrak fiturnya. Jadi yang diekstrak adalah fitur MPEG-7 Visual Descriptor ya. Ini saya gunakan algoritma yang saya buat untuk penelitian saya. Jadi MPEG-7 itu apa? MPEG-7 itu adalah sebuah standar ISO atau IEC yang dikembangkan oleh Moving Picture Expert Group atau yang disingkat dengan MPEG ini. Itu untuk mendeskripsikan konten multimedia. Ya. Jadi deskriptornya itu terdiri dari audio dan visual deskriptor. Ya. Nah, yang saya pakai yang visual deskriptor ini. Jadi kelebihannya fitur MPEG-7 ini bisa kita gunakan tanpa pemrosesan awal ataupun segmentasi. Jadi memang saya coba citranya itu tanpa diproses dulu, langsung diekstrak fiturnya. Ya. Pak Joko, maksimal 10 menit lagi, Pak. Oke, Pak. Nah, kemudian ini fitur yang saya ekstrak, ya ada color descriptor-nya itu adalah color structure descriptor. Ini ada 256 fitur, kemudian scalable color descriptor ada 256 fitur juga, color layout descriptor 120 fitur juga, kemudian yang texture descriptor itu ada homogeneous texture descriptor dan 8 histogram descriptor. Jadi total ada 774 fitur ya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu tentang detail ini, Bapak Ibu bisa cek di paper ini tentang MPEG-7 descriptor ya. Kemudian dilakukan proses reduksi dimensi ya dengan menggunakan prinsipal komponen analisis. Kalau Bapak Ibu bekerja di statistik, matematika ataupun computer science pasti sudah mengenal teknik prinsipal komponen analisis atau PCA ini ya. Ini digunakan untuk mereduksi fitur ya dengan menggunakan proyeksi ke ruang vektor yang lain yang dia ruang vektornya mempunyai basis ortogonal gitu ya. Kemudian ini contohnya misalkan ini datanya sebaran data, misalnya kita punya data 2 fitur atau 2 dimensi. Nah, ini dia punya 2 komponen utama, prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2. Nah, ini yang sebarannya banyak itu kan PC1 ini. Daripada ini sebarannya lebih. Nah, maka data yang 2 dimensi ini bisa kita reduksi jadi 1 dimensi ini dengan cara kita proyeksikan secara ortogonal ke PC1 ini. Nah,
Jadi bisa dikurangkan, yang semula 2 jadi 1. Nah, dalam percobaan saya, ini jumlah komponennya ditentukan sedemikian rupa sehingga prosentase dari total varian yang dijelaskan itu lebih dari 95%. Ya. Itu pemilihan. Nah, ini contoh sebaran kumulatif persen dari varian yang dijelaskan ya. Jadi cukup kecil sekali. Jadi kalau 95% ini kalau CSD hanya sekitar ya tidak sampai 20 fitur hasil reduksinya ya. Kalau SCD juga begitu ini. Nah, dan seterusnya. Kemudian untuk klasifikasinya saya gunakan KNN atau K-nearest neighbor. Ini adalah klasifier sederhana yang bekerja dengan mengklasifikasikan data input yang tidak diketahui labelnya ke kelas yang memiliki jumlah objek tertinggi di antara K-data training yang bertetangga dengan data input. Jadi dicocokkan tetangga terdekatnya itu siapa, nah yang terbanyak dari kelas mana. Nah, tetangga terdekatnya itu diukur dengan menggunakan jarak Euclidean atau Euclidean distance seperti ini ya. Jarak yang biasa kita pakai untuk mengukur di ruang dimensi N itu. Nah, contohnya seperti ini misalkan, kalau ini ada 2 kelas ya, ada kelas yang kuning, kelas A, dan kelas yang merah ini kelas B. Kalau ada objek baru, ini data trainingnya yang kuning dan merah ini misalkan, ada data input baru yang hijau ini, kemudian kalau kita gunakan K1, nah itu dia dekat dengan warna kuning ini kan. Nah, dia dikenali sebagai kelas A, berarti yang hijau ini. Tapi kalau kita gunakan K5, tetangganya 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang banyak adalah dari merah. Jadi dia bisa dikelaskan dari kelas B berarti kalau menggunakan K5. Nah, nilai K ini, nilai K yang kita gunakan nanti akan dipilih sedemikian rupa sehingga yang menghasilkan akurasi klasifikasi yang terbaik, yang tertinggi. Ya. Jadi evaluasinya saya gunakan stratified random subsampling, di mana datanya yang saya punya tadi dibagi menjadi 50% untuk training dan 50% untuk testing ya. Kemudian setelah proses trainingnya digunakan untuk melatih model KNN-nya, testingnya digunakan untuk mengevaluasi. Nah, hasil evaluasinya itu diukur akurasinya. Jadi akurasi data yang diklasifikasikan dengan benar dibagi dengan total data testing dikali 100%. Ya. Nanti dapatlah akurasi dari klasifiernya ya. Ini hardware dan software yang saya gunakan. Jadi ini komputer saya yang kita gunakan. Bahasa pemrograman saya gunakan Python dengan library-nya OpenCV dan MPEG-7 Low Level Feature Extraction Static Dynamic Library, kemudian Sklearn dan NumPy ya. Ini untuk proses klasifikasinya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi bisa dilihat ini akurasi tertinggi, ini nilai K-nya ya, K tetangga terdekat tadi. Di sini kita lihat bahwa akurasi tertinggi itu kalau K-nya 2 oleh yang merah. Nah, ini kita gunakan fitur CLD ya. Saya gunakan fitur CLD. Ini saya pisah masing-masing, sendiri-sendiri, CLD sendiri, CSD sendiri, dan gabungan yang kuning ini. Nah, terlihat di sini yang tertinggi adalah menggunakan CLD ya. Dia bisa mencapai akurasi yang cukup bagus, 97 sekian persen begitu. Ya. Jadi CLD paling tinggi jika dibandingkan dengan yang lain. Bahkan kalau digabung semua, kelima deskriptor tadi dia lebih rendah daripada menggunakan CLD. Kemudian kalau dilihat confusion matrix, ya kalau Bapak Ibu bekerja di machine learning ataupun pengenalan pola, begitu pasti mengetahui apa itu confusion matrix ya. Jadi ini adalah kelas prediksi, ini kelas yang asli ya. Jadi terlihat di sini yang COVID-19 itu yang dikenali dengan tepat itu 87,41%. Ya, COVID-19 dikenali sebagai COVID-19 juga. Nah, tapi ada COVID-19 yang dikenali normal sebanyak 12,59%. Ya, masih ada errornya sih, ya, karena klasifiernya sederhana juga dan tanpa pemrosesan ya. Tapi yang normal cukup tinggi ya. Normal dikenali sebagai normal 98,99%. Dan yang salah pengenalan yang normal 1,01% ya. Tapi secara overall itu kita dapat
97, sekian persen ini untuk CLD ya. Jadi ini confusion matrix untuk CLD ya. Jadi ini saya coba dengan menggunakan algoritma yang saya buat untuk pengenalan buah. Ternyata menghasilkan akurasi yang cukup tinggi ya. Tapi ini masih belum ada pemrosesan awal dan segmentasi. Jadi mungkin kalau untuk akurasi yang lebih tinggi lagi, kita bisa melakukan proses pemrosesan awal dan segmentasi untuk memisahkan objek dengan latar belakangnya gitu. Sehingga hanya paru-parunya saja yang dianalisis mungkin bisa meningkatkan akurasi. Selain itu, classifier-nya mungkin bisa diganti dengan classifier yang lebih kuat lagi, yang lebih bagus lagi, untuk meningkatkan akurasi. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya kembalikan ke moderator Pak Azrul. Oke, terima kasih Pak Joko. Ya, kalau presentasi yang offline bisa ada tepuk tangan, tapi karena ini tepuk tangannya dibatasi atau tidak bisa, ya kita tepuk tangan dalam hati aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih Pak Joko atas presentasinya. Kita sekarang akan masuk pada yang berikut, yaitu Pak Ferdi. Kita akan lihat ini sekarang, sebentar Pak Joko. Ya, oke, kita sekarang masuk pada presentasi pada Pak Ferdi. Pak Ferdi, saya bacakan CV dari Pak Ferdi, yaitu, sorry, sebentar. Apakah Bapak Ibu melihat CV yang saya tampilkan atau belum? Belum muncul, Pak. Kenapa, Pak? Belum muncul. Belum muncul, sebentar. Oh, Bapak. sudah. Ya. Oh, sudah. Oh ya. Sebentar, Pak ya. Saya Ya, munculkan lagi. Apa muncul? Oke, ya. Ya, ini adalah CV Pak Ferdi. Pak Ferdi adalah dosen milenial dari Teknik Informatika Universitas Surabaya. Beliau memang gimana ya? Ya, pengalaman beliau berkaitan dengan game, ternyata dilanjutkan dengan melakukan pendidikan yang berkaitan dengan hobi beliau tersebut. Nah, beliau S1 di Ubaya dan S2 di NUS Singapura. Tentu pengalaman mengajar beliau semua berkaitan dengan persoalan game yang kita bisa lihat development. Ya. Bapak Ibu bisa bertanya Pak Joko Siswanto. Mohon maaf ada sedikit nge-lag dulu, saya tahan dulu sebentar. Ya sudah. Oke, kemudian kita persilakan pada Pak Ferdi karena waktu sudah agak molor. Mungkin Pak Ferdi bisa manage waktunya agar tidak terlalu lama, tapi semuanya tersampaikan. Monggo Pak Ferdi, waktu dan tempat kami persilakan untuk presentasi. Pada saat akan berakhir nanti akan saya ingatkan Pak Ferdi dengan waktu. Monggo Pak Ferdi. Ya, baik. Sebentar. Apakah slide saya kelihatan ya, Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak Ferdi. Kelihatan ya. Ya. Suaranya jelas ya? Ya, jelas Pak. Ya baik. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Marcelinus Ferdinand Suciadi. Biasanya dipanggil Ferdi aja. Ya, kali ini saya ingin menyampaikan materi yang mungkin agak sedikit santai sih ya. Intinya tentang pemilihan game untuk meredam stres di masa pandemi COVID-19 ya. Karena kita tahu sendiri pandemi ini sudah cukup lama ya, berbulan-bulan, bahkan beberapa dari kita sudah kerja di rumah juga berbulan-bulan. Saya sendiri pribadi sudah mungkin sekitar 3 bulan kerja dari rumah juga ya. Ada stresnya ya. Oleh karena itu biasanya kita butuh hiburan ya. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan oleh masyarakat ya, pemerintah juga agak sedikit lupa bahwa selain kesehatan fisik, kesehatan mental itu juga penting ya, sehingga kita
butuh hiburan. Nah, salah satu hiburannya di sini sesuai dengan keahlian dan minat saya akan bawakan tentang game. Nah, mungkin beberapa dari hadirin akan nanya, kok game lagi sih ya? Kenapa harus game? Bukankah game ini banyak dampak negatifnya? Ya, bahkan WHO sendiri dulu sudah menetapkan tentang gaming disorder. Ya, saya akan bahas sekilas saja untuk dampak negatif dari game. Ada beberapa di sini. Ya, sudah saya kumpulkan dari beberapa sumber. Kebanyakan main game bisa membuat orang agresif, antisosial, bisa membuat kecanduan. Ini kita lihat nanti setelah ini di definisinya WHO. Ya, kadang bisa membuat depresi, terutama kalau misalkan iri dengan teman-temannya yang dalam tanda kutip berhasil dalam gamenya, ya bisa menimbulkan efek samping lain, kekerasan. Kita sudah sering sekali mendengar banyak berita tentang misalkan ada siswa SMP atau SMA yang bahkan tega untuk membunuh orang tuanya sendiri karena misalnya PlayStation-nya direbut dari dirinya, ya. Itu salah satu dampak negatif yang sering kita dengar. Kemudian bagi anak-anak juga sering tidak mengerjakan tugas OPR, kemudian malas beraktivitas fisik, dan bisa bingung antara dunia nyata dengan dunia fantasi. Nah, sementara itu kalau definisi dari WHO sendiri, ada yang namanya gaming disorder, ya ini saya kutipkan dari websitenya langsung. Saya akan terjemahkan aja. Jadi, definisi gaming disorder menurut WHO itu adalah dia tidak bisa mengendalikan diri, ya, terutama terkait tentang game. Kemudian game ini menjadi prioritas tertinggi, ya bahkan mengambil alih menjadi prioritas yang tertinggi di samping hobi dan kegiatan harian lainnya. Jadi yang ada di pikirannya itu hanya game terus. Kemudian ciri ketiga adalah dia tetap melanjutkan bermain game atau intensitasnya bahkan meningkat lagi, walaupun dampak negatifnya sudah dirasakan. Ya. Nah, tapi ada satu catatan yang sering dilupakan, ya ini dulu jujur aja saya sendiri sebagai gamer sempat menentang definisinya WHO ini, ya. Kenapa? Karena menurut saya dulu gaming disorder ini sebetulnya pasti ada akarnya, ya. Game ini kan hanya sebagai alat, tapi akhirnya setelah boleh dikatakan saya ngalamin sendiri, saya juga percaya dengan definisinya WHO. Ini tentunya nggak sembarangan ya dari WHO-nya. Ada satu catatan penting, yaitu pola perilaku ini harus sudah memberikan dampak negatif yang signifikan, entah ke pribadinya sendiri, entah ke keluarga, entah ke pekerjaan, atau aspek kehidupan lainnya yang penting. Dan ini harus diamati setidaknya dalam 12 bulan. Ya, jadi kalau kita cuma ngamatin sebulan aja, lalu mengatakan, kamu kecanduan, nah itu belum tentu sih. Ya, tapi menurut WHO ini harus diamati paling tidak dalam 12 bulan. Nah, jadi kesimpulannya, apakah berarti kita nggak boleh ngegame? Ya, sebetulnya enggak. Ya, ini juga cukup sering diabaikan oleh media massa, karena biasalah ya media massa juga cari berita yang negatif untuk disebarkan. Ya, tapi sebetulnya game itu ada banyak manfaat positifnya. Kurang lebih seperti ini, ya cukup banyak. Jadi banyak hal yang bisa dilatih oleh video game, misalkan konsentrasi, akurasi, multitasking, perencanaan, memori, logika, penyelesaian masalah, kesadaran akan lingkungan sekitar, dan seterusnya. Ya, manfaat lainnya ada banyak juga di sini saya paparkan. Ya, yang akan saya garis bawahi untuk seminar kali ini ya terkait dengan meredam stres, maka yang saya lingkari ini ya, game bisa mengakrabkan hubungan keluarga, bisa membuat kita merasa bahagia ya, dan ini untuk beberapa game itu bisa menjadi alternatif olahraga, misalnya game ngedance atau game sport yang kita beneran harus bergerak secara fisik. Ya, plus game juga bisa melepaskan frustrasi. Nah, gimana dengan WHO sendiri? Ya, WHO ternyata akhirnya menyatakan juga sekitar bulan Maret kalau saya tidak salah ingat,
Ya, selama masa pandemi, WHO menyarankan untuk juga bisa menggunakan game sebagai salah satu media alternatif untuk melepaskan stres dan tetap bersosialisasi dengan orang lain, tapi juga tetap menekankan physical distancing. Ya, ini nama programnya Play Apart Together. Sudah cukup banyak perusahaan game yang ngikutin program ini ya. Misalkan di sini ada Big Fish Games, ada Riot Games, ada EA, ada Activision dan Blizzard, Glu Mobile, kemudian diikuti juga oleh YouTube, Twitch, dan bahkan Unity. Ya, salah satu bentuknya adalah mereka biasanya membagikan game gratis, ya, yang biasanya berbayar, kemudian mereka sediakan dengan gratis untuk beberapa saat. Nah, terkait dengan keluarga sekarang, apakah berarti setiap keluarga itu harus bermain game? Ya, apalagi kita sebagai orang tua, apakah orang tua itu juga harus ikut mainan game? Ya, terkadang tidak semua harus ikut main sih, apalagi kalau orang tuanya bukan gamer ya. Saya tahu ada mungkin kebanyakan dari kita jiwanya bukan gamer, ya, bahkan tidak suka main game atau aduh sudah nggak sempat main game nih, ya. Tapi kalau misalkan anaknya memang main game, bolehlah sesekali ya ditemani saat bermain, ya biar sekedar nonton aja, tidak perlu dikomentari. Kalau dikomentari, usahakan kasih komentar yang positif atau yang menyenangkan supaya anak jadi bersemangat. Waduh, orang tuaku keren nih ternyata mau paling tidak mau nonton lah ya. Apalagi kalau ikut main. Ya, contoh lain bisa juga kita sekedar mendengarkan cerita mereka tentang game tersebut. Nah, tapi tentunya orang tua di sini perlu memahami bahwa tidak semua game itu cocok untuk anak-anak. Ya, kita harus mempertimbangkan tingkat kedewasaan dari anak kita sendiri. Ya, usia di sini tidak berarti sama dengan dewasa. Nah, untuk membantu memilih ini ada yang namanya sistem rating. Sistem rating ini cukup banyak. Ya, ada 4 sistem yang biasa kita gunakan. Untuk Amerika Serikat atau secara global ada yang namanya ESRB ya, Entertainment Software Rating Board. Bisa terlihat di gambar di sebelah kanan sini. Kemudian Eropa ada sistemnya PEGI, Pan European Game International Age Rating Coalition, dan ini yang mungkin belum terdengar gaungnya secara luas. Indonesia itu sebetulnya sudah menyiapkan sistem sendiri, namanya IGRS ya, Indonesia Game Rating System. Bahkan sudah diatur oleh Kominfo di sini tahun 2016 bahkan ya, sudah cukup lama. Nah, nanti informasi-informasi lebih lanjut terkait rating game ya, ini kalau saya jelaskan satu-satu sebetulnya bisa satu sesi sendiri ya, tapi karena fokus kita adalah caranya milih game untuk meredam stres, maka saya sudah buka untuk penjelasan lebih detail tentang dampak negatif dan positifnya game, tips memilih game untuk anak, sistem rating yang tadi, ada versi ringkasnya juga dalam bentuk infografik, ada versi brosur, kalau mau di print boleh, disebarluaskan juga boleh, nanti alamatnya ada di sini ya, pakai bit.ly/melekgamecomplete. Ya, silakan disebarluaskan, mau di print boleh, mau sekedar disimpan juga boleh, monggo. Nah, sekarang kita akan fokus ke caranya milih game, karena game ini cukup banyak ya. Sudah ada ratusan ribu, bahkan jutaan game di luar sana. Jadi untuk meredam stres, kita harus milih yang seperti apa. Nah, sebelum itu saya perlu disclaimer sedikit ya, karena sebentar lagi saya akan menyebutkan beberapa contoh game, maka saya perlu menyatakan di sini bahwa sifatnya di sini saya bukan promosi ya, tidak dititipi oleh siapapun ya, nggak ada developer maupun publisher yang dengan pribadi ngomong ke saya, tolong promosikan game ini ya. Ya, saya ini siapa sih sebetulnya? Jadi sekali lagi ini bukan untuk promosi ya, tapi saya sekedar berbagi tentang game yang menurut saya cocok untuk meredam stres di masa sekarang. Kemudian kalau memang game tersebut ada kekurangannya, ya saya menyatakan kekurangannya secara terbuka, ya, dengan tidak ada maksud untuk menjelekkan game tersebut atau pihak tersebut.
Ya, ini sekedar untuk evaluasi bahwa ternyata game ini kekurangannya seperti ini. Ya, maka semua yang saya berikan di sini adalah pendapat pribadi saya dengan berbagai pertimbangan yang tentunya sudah saya rangkum, ya, sesuai dengan pengalaman dan keahlian saya. Nah, maka kita masuk sekarang cara milih gamenya sendiri. Ya. Nah, sayangnya tidak ada solusi yang cocok untuk semua orang. Ya, tidak ada solusi ilmiah sementara ini yang tepat untuk semua orang. Kenapa? Tentunya karena setiap orang itu punya preferensinya sendiri-sendiri. Ya, sehingga saya tidak bisa membuatkan satu panduan saklek yang harus diikuti semua orang. Ini loh, kalau Anda mau milih game, Anda harus mengikuti langkah-langkah A, B, C. Ya, enggak seperti itu. Jadi sekali lagi ini hanya saran atau sharing pribadi saya. Nah, jadi caranya cukup ikuti kata hati, pikiran ya. Kalau ada game yang kira-kira bisa bikin kepikiran terus, ya sampai nggak bisa tidur, tapi ya semoga nggak seperti itu ya. Cukup kepikiran saja, ya, atau penasaran, ini kok rame banget sih teman-teman pada main, ini gamenya sebetulnya apa? Maka ya sudah, paling gampang ya dicoba aja dulu. Ya, dan ini terutama bisa kita lakukan kalau gamenya gratis ya. Kalau gamenya ternyata memang berbayar, nanti ada tipsnya sendiri untuk menentukan apakah game tersebut memang sesuai bagi kita. Nah, saya juga ingin menyampaikan satu hal dulu terkait gamer, karena gamer ini di mata masyarakat, baik di Indonesia maupun secara internasional, itu agak sedikit negatif, maka saya ingin menyampaikan sedikit pandangan. Ya, ketika kita mengatakan seorang gamer, kita sebaiknya tidak mengkotak-kotakkan diri. Ya, beberapa hari yang lalu ada sebuah meme yang agak ramai di media sosial. Saya dapatnya dari Facebook sih. Ya, meme-nya seperti ini. Ketika seseorang mengatakan saya ini gamer, maka dia mengkategorikan sebagai gamer yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini gamenya adalah game yang serius, yang kompetitif, ya, yang cukup terkenal, bahkan ada turnamennya, ya, dan bukannya yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini secara sekilas saya bisa jelaskan bahwa yang sebelah kanan ini biasanya gamenya dibuat oleh Jepang, sehingga banyak karakter manusia, biasanya cewek sih, ya, banyak sekali di sana, ya, ada istilahnya sendiri, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilahnya wibu, ya, yang sebelah kanan itu biasanya cenderung dikategorikan sebagai tersebut, ya. Nah, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah pandangan yang salah, ya. Ketika kita mengatakan sebagai seorang gamer, kita sebaiknya tidak mengkotak-kotakkan diri terhadap alat elektronik apapun yang kita gunakan untuk memainkan game, ya. Bisa pakai laptop boleh, punya komputer sendiri silakan, ya. Ada yang suka main di HP, monggo. Ada yang suka main pakai konsol, ya, Nintendo, PlayStation atau Microsoft Xbox boleh juga, ya. Jadi intinya kita sebaiknya tidak mengkotak-kotakkan diri berdasarkan platform apa yang kita gunakan untuk bermain game. Bahkan sekarang kecenderungannya adalah satu game bisa dimainkan di banyak alat elektronik sekaligus. Ya, jadi pemikiran yang sebelumnya itu tidak berlaku. Nah, kita tentunya bermain biasanya untuk bersenang-senang, ya. Maka di sini saya bisa menyarankan cari game yang kira-kira bisa memberikan kepuasan tersendiri dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama kalau gamenya berbayar. Ya. Nah, kalau masih bingung, maka saya bisa memberikan beberapa masukan, beberapa saran ya. Kalau kita mengidentifikasikan diri sebagai pemain yang sosial, ya suka berinteraksi dengan orang lain, tentu game yang sesuai adalah game multiplayer. Ya, ada dua jenis gamenya, tergantung dari caranya kita bekerja sama. Ada yang kompetitif, ada yang kooperatif. Kompetitif ini sesuai namanya kita saingan dengan orang-orang lain, dan kompetitif multiplayer ini jenisnya paling banyak di pasaran. Ya, kenapa?
pada dasarnya manusia itu sendiri suka berkompetisi. Ya, kalau kita lihat pada olahraga tradisional, misalkan sepak bola, voli, bulu tangkis, bola basket dan lain-lainnya, itu semuanya tentunya kompetitif. Ya, oleh karena itu olahraga tradisional ini dibawa ke dunia digital, ya, menjadi game juga. Ada yang namanya e-sport, ya, elektronifikasikan diri sebagai orang yang suka berkompetisi, kepengen unjuk gigi, kita bisa cari game multi pemain yang sifatnya kompetitif. Nah, yang satunya sifatnya kooperatif, ini kita harus bekerja sama dengan orang lain. Ya, jumlahnya lebih sedikit memang dibandingkan yang kompetitif multiplayer, tapi bukan berarti tidak ada. Ya, bahkan sebetulnya di bawah radar kita itu game multiplayer yang kooperatif itu banyak sebetulnya. Nah, terlepas dari sifat kerjasamanya, baik kompetitif maupun kooperatif, saya akan mengkategorikan berdasarkan sifat lainnya. Yang pertama adalah game yang sifatnya santai atau casual. Yang kedua adalah yang sifatnya serius. Nah, untuk kali ini saya hanya membawakan yang sifatnya casual saja, karena yang serius sudah sering dibahas di mana-mana. Ya, baik di media maupun secara online di YouTube atau di platform sendiri, Twitch, ya. Jadi saya akan bawakan yang casual aja. Nah, ini ada beberapa bentuk untuk casual multiplayer, tapi biasanya bentuknya adalah couch multiplayer, ya. Game banyak pemain yang dimainkan di atas sofa, ya. Kenapa gitu? Ya, karena game ini biasanya dimainkan dengan banyak orang, biasanya maksimum 4, tapi ada yang bisa mengizinkan sampai lebih. Dan mereka biasanya kumpul bersama di depan TV, duduk di sofa bareng-bareng, makanya namanya couch multiplayer. Nah, terus mungkin ada yang protes, loh berarti nanti nggak physical distancing dong, menyalahi aturannya WHO atau menyalahi aturan pemerintah. Ya, memang ini ada sedikit ironis sih, karena pada saat ini kita harus menerapkan physical distancing, maka ya sementara mainkan aja dengan keluarga sendiri. Ya, kalau tidak yakin dengan mengundang teman yang jujur aja kita memang tidak tahu apakah temannya ini sehat atau jangan-jangan OTG, ya. Ya, saya tidak berharap ada yang OTG, tapi kalau misalkan saja ternyata maka kita malah membahayakan diri sendiri, bela dengan apa ya istilahnya, bahasa Jawanya belani sih ya, lebih mementingkan main game daripada kesehatan, ya. Maka sebaiknya untuk saat ini couch multiplayer hanya dengan keluarga sendiri aja. Ya, kalau ngebet ya terpaksa perhatikan protokol kesehatan yang berlaku, ya diterapkan, pakai masker, kalau tidak nyaman ya minimal kalau batuk dan bersin, terapkan cara batuk dan bersin yang tepat, ya. Kalau ragu-ragu ya sudah mending nggak usah. Ya, ada bentuk multiplayer lain yang bisa kita lakukan secara jarak jauh. Nah, balik lagi ke couch multiplayer, ini biasanya bikin developernya kecil, ya, tidak developer yang besar seperti tadi EA, Ubisoft dan lain-lain. Ya, biasanya nama mereka tidak terlalu besar, maka di sini namanya developernya indie. Biasanya ditemukan di PC maupun konsol, ya, PlayStation, Xbox atau Nintendo, dan gameplaynya biasanya sederhana tapi unik dan asik untuk dimainkan bersama orang lain. Ya, saya berikan beberapa contoh couch multiplayer. Ada yang judulnya Overcooked 2. Ya, ini gamenya game memasak kooperatif, bisa terlihat di sini ada 4 orang pemain, ya, punya stasiun masing-masing, ada yang tugasnya motong, ada yang tugasnya ngambil bahan, ada yang tugasnya masak nasi, dan seterusnya. Di sebelah kiri atas ini ada resep-resep yang harus dipenuhi, ya, sebelum barnya habis, ya. Tujuan kita adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. Ya, serunya permainan ini adalah lahan permainannya sendiri ini bisa berubah-ubah. Ya, jadi kita belajar berkomunikasi yang baik dengan 4 orang. Yang agak mirip, judulnya Moving Out, ini PC maupun konsol ada. Ini pindahan rumah, ya, tapi dimainkan dengan 4 orang. Ya, bisa terlihat di sini
ada 2 orang bekerja sama untuk membawa sofa yang agak besar, yang satunya bawa sofa yang ukurannya kecil. Judul lain, misalkan Out of Space, ya sayangnya ini hanya ada untuk PC saja. Ya, ini kita melakukan bersih-bersih stasiun ruang angkasa. Ya, bisa terlihat di sini lantainya kotor, kemudian ada aliennya yang membuat lantainya kotor, ini harus dibuang ya. Nah, selain couch multiplayer, ada juga yang namanya party game. Ya, sesuai namanya, party game ini biasanya dimainkan untuk juga untuk mainkan beramai-ramai. Satu sesi cukup singkat, mungkin 5, 10, 15, 20 menit. Ya. Dan ada kalanya dia bentuknya couch multiplayer. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa party game ini bisa dilakukan secara online, ya, tanpa kita harus bertemu secara fisik dalam satu ruang yang sama. Sebagai contoh, saya berikan game The Jackbox Party Pack. Ini cukup unik gamenya. Ya, satu orang akan menjalankan game ini dan menjadi host, ya, baik di PC maupun konsol. Sementara itu orang-orang lainnya yang ingin ikut main harus buka smartphone, ya, buka browser ke sebuah website tertentu dan join dari sana. Kemudian nanti permainannya, instruksinya semuanya akan muncul di layar HP. Ya, ini gameplaynya cukup unik menurut saya. Jadi contohnya di sini ada sebuah trivia ya, desain Oreo itu apa sih, 1, 2, 3, atau 4 ya, mungkin ada yang bisa jawab nanti ya. Kemudian ada lagi kalau yang suka musik, ada game judulnya Just Shapes and Beats ya, ada di PC, PS4 maupun Nintendo Switch. Ini gamenya sederhana banget ya, kita mengendalikan bentuk-bentuk sederhana, kotak, segitiga, lingkaran, dan segi 5. Tugasnya cuman menghindari rintangan yang warnanya merah muda ini. Ya, nah, yang menarik adalah rintangan-rintangannya ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan beat-nya lagu. Ya, makanya dia ngomong judulnya Just Shapes and Beats. Ya, yang suka musik mungkin akan tertarik dengan game ini. Kemudian game lain, Keep Talking and Nobody Explodes, ya, ini PC, konsol, mobile ada. Kita akan berperan salah satu sebagai orang yang bertugas untuk menjinakkan bom. Di sini ada beberapa modul, ada satu bom harus dijinakkan dalam 5 menit, ada 5 modul di sini. Yang lain itu bertugas sebagai ahli. Ya. Para ahli ini tahu secara persis setiap modul itu cara menjinakkannya bagaimana. Nah, uniknya di sini adalah para ahli itu tidak boleh melihat layar ini. Ya, layar ini hanya boleh dilihat oleh satu orang, yaitu yang bertugas sebagai penjinaknya sendiri. Ya, maka ini biasanya cukup chaos, apalagi kalau waktunya sudah mepet. Ya. Boleh dicoba kalau tertarik. Ada lagi Super Mario Party, ini khusus Nintendo Switch saja. Ya. Kalau dilihat di sini bentuknya cukup mirip Monopoly. Ya. Ada dadu yang bisa kita lemparkan, kemudian jalan sesuai dengan dadu tersebut, nanti bisa dapat uang atau ada event tertentu. Ya, tapi kalau semua orang sudah jalan, maka kita biasanya akan main minigame tertentu. Nah, uniknya di sini kita bisa main kooperatif, bisa melawan satu sama lain, maupun secara tim. Nah, itu tadi tentang party game. Ya, bentuk lainnya adalah yang digital board game. Ya, karena ngumpul bareng untuk main board game sekarang sedang dilarang ya terkait physical distancing, maka kita ngumpulnya ya secara virtual dulu. Nah, mungkin ada yang tidak familiar dengan istilah board game. Board game itu sebetulnya adalah segala macam permainan yang kita mainkan dengan bantuan papan. Ya, contohnya di sini adalah Monopoly. Kemudian jenis lain adalah ular tangga, ludo, catur, dan lain-lain. Ya, itu termasuk board game. Nah, karena kita main secara fisik lagi nggak bisa ya, kecuali untuk keluarga sendiri masih oke. Tapi untuk beberapa board game ini biasanya dimainkan dengan teman-teman. Ya, karena kita nggak bisa ketemu, ya terpaksa bentuknya digital dulu. Nah, salah satu contoh digital board game adalah Tabletop Simulator. Ya, ini sebetulnya bukan benar-benar game sih, karena sesuai namanya dia adalah simulator untuk permainan papan.
atau secara lebih spesifik dia ngomong permainan di atas meja. Ya, tapi dengan simulator ini kita sebetulnya bisa membuat board game apapun ya. Contoh yang dia sediakan misalkan catur, ludo, otelo dan lain-lain. Berikutnya ini adalah salah satu board game yang ada fisiknya ya. Saya sendiri pernah main board game ini, Flashpoint Fire Rescue. Di sini kita akan berperan sebagai pemadam kebakaran ya, bisa terlihat di sini. Ada satu bangunan yang ada api di dalamnya, tugas kita harus memadamkan api atau lebih tepatnya menyelamatkan korban-korban yang ada di dalam rumah ini terlebih dahulu sebelum bangunannya runtuh. Nah, game ini sifatnya kerjasama, bisa dimainkan sampai 6 orang bahkan. Contoh digital board game lain, saya lagi nunggu-nunggu game ini ya. Ini sebetulnya belum rilisnya 2 hari lagi. Ya, judulnya Clubhouse Games 51 Worldwide Classics. Sementara hanya ada untuk Nintendo Switch. Ini adalah 51 board game dari seluruh dunia. Ya, sebagai contoh di sini mungkin ada familiar dengan Solitaire atau Klondike, ya, Spider Solitaire, bahkan catur pun ada. Ya, ada gambarnya sambil di sini ya. Catur yang nomor 1 ini Pak Ferdi. Iya, Pak. Waktunya maksimal 10 menit lagi, Pak. Oh, oke, Pak. Iya, Pak. Saya lanjutkan ya, Pak. Balik lagi tadi ke Mancala. Mancala ini sebetulnya kita kenalnya dengan Dakon. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah selama masa kecil pernah main Dakon. Nah, itu dibawa dengan namanya Mancala di sini. Nah, itu tadi beberapa yang multiplayer. Ya, kita bermain bersama orang-orang yang lain. Nah, kalau solo player gimana? Maka carilah game yang single player, tapi untuk memilih game tersebut jangan percaya dengan trailer atau iklan, karena trailer maupun iklan game akhir-akhir ini tidak menunjukkan gameplay yang sebenarnya, terutama ini dipakai pada game mobile ya. Jadi kalau sering lihat iklan di sebuah website ya, tentang game mobile maupun di Facebook, itu gameplaynya biasanya beda. Ya, maka biasanya coba cari di YouTube tentang review maupun ada istilahnya let's play. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ada iklan sebelah kanan, gameplaynya agak beda. Di sini ditujukan kita harus narik pin-pinnya ini untuk menyelamatkan orangnya ini. Ya, padahal permainannya sebetulnya adalah match 3. Ya, mirip sama Candy Crush kalau mungkin Bapak Ibu lebih familiar. Ya, jadi hati-hati dengan iklan. Kalau bisa cari orang yang pernah memainkan game tersebut di YouTube, ya makanya namanya Let's Play. Saya hanya menunjukkan satu contoh di sini. Ada channel namanya Stamped. Ini Let's Player biasanya mereka mainkan couch multiplayer. Jadi kalau yang tertarik mencari game couch multiplayer bisa coba ke channel ini. Ya. Nah, tentang rating dan review itu juga kadang-kadang bias, ya belum tentu menunjukkan kepopuleran dari game tersebut. Maka sempatkan waktu untuk membaca review. Kadang-kadang bisa terjadi yang namanya review bombing. Ya, terjadi gelombang review yang luar biasa banyaknya dalam waktu berdekatan, bisa positif, tapi seringnya negatif. Ya, ini harus kita amati fenomenanya. Nah, untuk game single player bisa pilih game yang mengasah otak, tapi juga sekaligus menyenangkan. Misalkan di sini puzzle, match 3 yang paling gampang ya Candy Crush, Gather-scape tadi juga boleh, ya Brain Train, trivia dan lain-lain. Kalau waktu kita main terbatas, carilah game yang tidak butuh waktu lama untuk sekali main. Maka hindari game seperti ini ya, RPG, action, adventure maupun genre game lain yang memang terkenal butuh komitmen maupun waktu yang cukup lama. Nah, kadang-kadang kita bisa juga memilih game yang lagi trending, ya kalau rajin mengikuti media game, apapun itu, baik yang versi internasional, PC Gamer, Kotaku, Eurogamer, Polygon, atau yang versi lokal, Kotak Game, Duniaku, ya sesekali mereka akan membahas satu game yang mendadak populer. Ya, cuman hati-hati dengan paid review ya. Kadang-kadang developer itu minta pada media
untuk mengulas gamenya, tentunya dengan bayaran tertentu. Kalau nggak yakin, cari let's play-nya sekali lagi. Nah, sebagai topik terakhir, saya akan coba bahaskan satu game yang lagi trending, ya. Mungkin sudah banyak yang dengar juga kalau memang gamer. Judulnya Animal Crossing New Horizons. Ini barusan muncul, baru diterbitkan oleh Nintendo tahun 2020 Maret, tanggal 20 kemarin. Ya, jadi pas banget dengan pandemi. Game ini jadi rekor penjualan tertinggi untuk game digital konsol dalam 1 bulan. Ya, dia berhasil terjual 5 juta kopi dalam bulan Maret. Harganya $60, jadi bayangkan keuntungannya berapa ya. Game ini populer, bisa jadi tempat hangout, sempat juga dites jadi tempatnya rapat oleh salah satu perusahaan di Jepang. Ya, ada talk show sendiri di sana, bahkan dipakai protes ya oleh demonstran Hong Kong kapan hari, karena mereka tidak bisa demo secara langsung, akhirnya protesnya di game ini, Animal Crossing, sehingga gamenya akhirnya di-ban di Cina. Ya, dan sekarang karena ada kampanye di US, ya Black Lives Matter, mulai ada kecenderungan juga bahwa politik akan masuk ke dalam game ini. Ya, ini contoh talk show-nya. Ya, jadi nanti bisa, kalau tertarik bisa coba cek di sini. Ya, settingnya mirip sama talk show konvensional, tapi orangnya diganti dengan karakter gamenya sendiri. Ya, cukup unik, bisa ditonton nanti. Nah, suksesnya kenapa? Ini pengalaman saya sendiri sih, ya. Beberapa yang bisa saya sebutkan, game ini nyantai, jalannya sesuai waktu nyata, tidak punya target yang sangat ketat. Jadi misalkan kita harus makan pada jam sekian, ya, kemudian jam sekian harus ngapain lagi, ya itu tidak ada yang seketat itu, karena waktunya berjalan sesuai dengan dunia nyata. Customization banyak, ya ini yang dicari orang-orang, bisa ngedit wajah, pakaian, rumah, furniture, bahkan satu pulau sendiri nanti bisa di-custom. Ya, karakter yang ada di game menarik, ini saya tampilkan beberapa yang cukup populer. Ya, semua karakter di sini hewan, ya bisa berbicara, bahkan dibikinkan bahasa sendiri, animalist di sini, ya. Mereka punya karakter masing-masing yang lucu, menarik, ya, dengan warna yang nuansanya pastel seperti ini, ya, sehingga kesannya lucu dan imut. Jadi nggak semua game itu harus grafiknya realistis, mungkin ya. Kartunis kadang juga membawa kesan tersendiri. Nah, maka untuk mengakhiri sharing saya kali ini, ya pada akhirnya saya tidak bisa betul-betul menyarankan kepada Bapak Ibu maupun teman-teman sekalian, ini loh kamu harus main game ini ya. Sekali lagi tidak ada satu solusi ilmiah yang bisa saya susun untuk topik kali ini. Ya, intinya adalah silakan pilih game apapun yang disukai untuk bermain sehingga kita bisa mengurangi stres selama masa pandemi COVID-19 ini ya. Semoga yang saya paparkan ini bisa berguna bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Ya, ini salah satu karakter saya sendiri di Animal Crossing. Ya, saya sendiri juga main kebetulan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di setelah ini ya Pak. Ada sesi tanya jawab. Atau kalau tidak sempat boleh via email di sini ya. Slide-nya nanti sendiri akan saya berikan di Google Drive ya dengan alamat yang sama untuk Melek Game di bit.ly/Melek Game complete, boleh diakses secara gratis. Ya, demikian presentasi atau sharing dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Ferdi atas pemaparan yang menarik. Kita akan ya mungkin bisa oke Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan masuk pada sebentar masih nge-lag. Bisa, oke sebentar Bapak Ibu tunggu. Ya, oke. Ada jeda pause ya. Bapak Ibu sekalian, sekarang adalah waktu untuk sesi tanya jawab. Sudah ada penanya dari chat. Saya akan bacakan dulu yang dari penanya dari chat. Kemudian kalau ada yang raise hand nanti akan kita beri kesempatan raise hand.
kita bahas dulu yang lewat chat ya. Pertama penanya dari Eka Dwi Nurcahya dari AKN Pacitan, ditujukan untuk Pak Joko Siswantoro, yaitu berapa banyak data image yang didapatkan sekarang? Dan menurut dokter, citra seperti apakah yang merupakan ciri dari COVID? Karena ada kasus sebelum COVID booming, pernah hasil lab COVID diidentifikasi TBC. Jadi kayaknya mungkin ada yang bisa jadi overlap antara citra yang sebagai citra COVID dengan citra yang dari citra TBC. Monggo Pak Joko untuk di komen pertanyaan dari Pak Eka Dwi Nurcahya, Pak. Ya, terima kasih Pak Hasrul. Untuk pertanyaan dari Pak Eka Dwi Nurcahya ya. Jadi dataset ini saya ambil, jadi yang saya gunakan untuk eksperimen saya ini adalah dataset dari website yang tadi saya tunjukkan yang ini. Jadi kegel.com Tausifur Rahman COVID-19 radiografi dataset. Jadi citranya yang COVID positif itu ada 219 citra. Jadi masih sedikit memang. Jadi di dataset ini sebenarnya ada 3 kelas, yaitu COVID positif, COVID-19 positif, kemudian normal, ini ada 1.341 citra, dan satunya lagi yang dia infeksi paru tapi non-COVID. Jadi yang infeksi paru yang umum yang selama ini ada, ya itu nggak saya pakai. Jadi memang saya sengaja coba dulu untuk membedakan antara yang COVID dan yang normal. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa cek di website ini. Jadi websitenya ini saya share ya. Ini websitenya. Jadi di Kegel tadi. Jadi COVID-19 Radiografi Database ini merupakan pemenang dari COVID-19 Dataset Award ya. Jadi dia disusun oleh tim dari kemudian University of Dhaka Bangladesh dan beberapa peneliti juga dari Pakistan dan Malaysia. Ya. Jadi mereka berhasil mengumpulkan 219 positif COVID-19 ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana menurut dokter? Nah, ini menurut dokter, maksudnya dokter radiologi gitu. Karena saya bukan dokter radiologi, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang ini, Pak. Jadi menurut dokter, citra seperti apa yang merupakan ciri dari COVID-19? Jadi secara kasat mata atau secara analisis dari seorang expert ahli radiologi, saya tidak bisa memberikan justifikasi atau jawaban dari pertanyaan ini. Karena saya mencoba untuk mengenalinya menggunakan computer vision system ya. Jadi terus terang kalau secara ahli radiologi begitu saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang kedua ini. Demikian Pak Azrul. Oke, makasih Pak Joko. Jadi perbedaan terlihat pada citra yang COVID dan yang bukan COVID. Tapi kemudian pertanyaannya sebenarnya juga apa mungkin terjadi overlap dengan yang diidentifikasi TBC? Mungkin, jadi karena yang dari hasil saya itu, COVID dikenali sebagai normal juga ada, dan normal dikenali sebagai COVID juga ada sedikit. Jadi mungkin saja. Jadi kalau kelasnya ditambahi dengan yang infeksi paru yang non-COVID, mungkin akan ada overlap. Jadi memang karena akurasinya belum 100% gitu ya. Jadi mungkin bisa ada overlap gitu. Jadi yang COVID dikenali normal mungkin, COVID dikenali sebagai non-COVID, yang infeksi yang non-COVID juga mungkin. Ya, oke. Berarti karena ini kan masih berkembang terus ya Pak ya, sehingga ya, mungkin perbedaan-perbedaan itu nanti bakal bisa diperiksa lebih lanjut. Oke, kemudian kita melihat berikutnya pertanyaan dari Bu Eva Herna Cahyani. Tidak disebutkan ini dari instansinya mana, tapi kepada Pak Ferdi, yaitu apakah game yang mendukung pembelajaran anak di sekolah? Kemudian seperti apa? Monggo Pak Ferdi. Oh ya, baik Pak. Untuk
game yang mendukung pembelajaran anak di sekolah itu biasanya gamenya cukup spesifik pada topik yang mau diajarkan sih, karena kita tahu sendiri untuk topik di sekolah itu sendiri kan cukup banyak ya. Jadi belum ada game yang secara spesifik itu mengkhususkan untuk mengajarkan tentang semua materi tersebut. Ya, yang saya bisa contohkan ada satu game yang dibuat untuk mengajarkan coding pada anak-anak. Saya agak lupa namanya sih. Kalau nggak salah Rabbit sesuatu ya, saya lupa. Yang bikin Ubisoft itu mengajarkan, lebih tepatnya lebih mengajarkan cara berpikir secara logis sih. Jadi ada karakter, kita harus memerintahkan karakter tersebut untuk mencapai tujuan ya, misalkan maju 5 langkah ke depan, maju 3 langkah ke kiri ya, dan perintah tersebut nanti sesuai dengan tingkat kesulitannya bahkan bisa diulang-ulang ya. Yang berulang-ulang itu tujuannya misalkan untuk mengenalkan ada yang namanya looping kalau di dunia pemrograman, atau yang paling sederhana untuk mengenalkan kondisi ya. Kalau kondisinya sekian maka harus melakukan apa, kalau tidak maka melakukan apa. Nah, itu ada yang disajikan dalam bentuk game. Ya, jadi untuk game yang spesifik pada pembelajaran anak di sekolah itu kalau di multimedia ya, di multimedia ada beberapa game biasanya kita buatkan jadi topik skripsi atau tugas akhir. Ya, kita akan pilih satu topik terlebih dahulu ya, perlu riset juga sampai ke sekolah, beberapa sekolah ya, untuk mengetahui selama ini kesusahannya apa sih untuk mengajarkan topik tersebut ya, dan kemudian akan dibuatkan berbagai gamenya. Contoh yang sudah pernah skripsi dengan saya ya, semoga saya masih ingat, ada game untuk mengenalkan hewan yang terancam punah. Ya, ada juga game untuk mengenalkan sejarah tentang kerajaan. Saya agak lupa kerajaan apa. Yang lagi running sekarang adalah game tentang Ramasinta, kalau saya nggak salah ingat. Ya, itu gamenya cukup menarik dan saya lagi menunggu selesai sih. Ya, jadi intinya seperti itu. Sebetulnya kalau mau dicari game yang mendukung pembelajaran anak itu ada. Ya, tapi biasanya kita custom terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, demikian Pak jawaban dari saya. Oke, makasih Pak Ferdi. Memang seperti itu Bu Eva, bahwa game-game yang ada untuk pembelajaran juga banyak, dan itu semuanya bisa berbentuk custom, dan seringkali kerjasama antara pakar di perguruan tinggi dengan bapak-bapak yang mengajar di SMA atau di tingkat yang lebih bawah itu bisa membantu untuk terciptanya game yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga ke Pak Ferdi juga masih, yaitu Bu Latifah dari Universitas Narotama. Menurut Bapak, kira-kira bagaimana caranya mengatasi orang yang sudah kecanduan game, yang sampai tak mau melakukan kegiatan lain selain dari game? Oke, makasih Pak Ferdi. Monggo Pak Ferdi. Iya, baik. Kalau dari saya sih ya, karena kebetulan keahlian saya di informatika ya, jadi saya mungkin tidak terlalu menguasai untuk cara mengatasi orang yang sudah kecanduan game ini bagaimana. Teman-teman dari psikologi mungkin bisa sharing ya caranya bagaimana. Setahu saya sih kalau di luar, di Amerika itu ada kliniknya sendiri untuk mengatasi kecanduan game ya, walaupun sebetulnya juga kontroversial karena sekali lagi kecanduan game ini masih kontroversial juga di kalangan kita, terutama biasanya gamer yang mengatakan kecanduan game itu tidak ada sebetulnya. Kamu harus menggali terlebih dahulu apa masalah yang orang ini sebetulnya alami sehingga dia larinya ke dalam game ya. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau di Indonesia jujur aja saya kurang tahu sih apakah sudah ada klinik terapi untuk kecanduan game. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Ya mungkin satu hal lagi, mungkin komunitas cukup berperan di sana gitu ya. Jadi komunitas yang pencandu game itu mungkin bisa memberi
membuat supaya keadaan-keadaan seperti ini bisa diminimalisir dengan melakukan bermacam riset juga untuk itu. Kemudian dari Nor Laila, Pak, Pak Ferdi, masih juga kayaknya kayak Pak Ferdi, yaitu dampak game bagi anak-anak membuat mereka malas untuk belajar. Karena game arahnya bermain. Mungkinkah atau adakah game yang diarahkan ke model atau kurikulum pembelajaran supaya anak candu belajar? Kayaknya ini sudah terjawab mungkin ya dari pertanyaan sebelumnya ya Pak ya, Pak Ferdi. Iya betul. Ya, jadi memang ada gamenya untuk spesifik ke model atau kurikulum pembelajaran tertentu, tapi biasanya harus di custom sih. Oke, sudah terjawab kayaknya tadi.